Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya terhormat Bapak Ibu Panitia Seminar Nasional 2026 Universitas Matsung dan seluruh peserta diskusi. Perkenalkan, saya Saifuddin dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kami akan mempresentasikan riset kami yang berangkat dari sebuah fenomena yang mungkin membuat banyak desainer grafis akhir-akhir ini overthinking sebelum tidur. Yang kami beri tajuk dari representasi ke interaksi, pergeseran paradigma komunikasi visual bias human dalam lingkungan digital berbasis AI. Bapak Ibu, mari kita akui realitas pahit ini, desainer kini bukan lagi penguasa tunggal atas kanvasnya. Kehadiran kecerdasan buatan generatif telah mendisrupsi otoritas konvensional kita. Mesin sekarang tidak sekedar menunggu diklik, tetapi secara otonom ikut mengambil keputusan estetis, kadang tanpa permisi. Dulu kita sangat nyaman dengan paradigma human-centered design. Berangkat dari strukturalisme Saussure, desainer adalah pusat tata surya penciptaan makna. Ide manusia masuk ke perangkat lunak, kemudian bertindak sangat pasif, itu perangkat, lalu keluar menjadi representasi visual yang linear. Kita adalah problem solver mutlak. Tapi sekarang masuklah Gen AI yang merusak tatanan tersebut. Mesin ini merakit gambar secara otomatis melalui komputasi probabilistik, berubah dari sekedar alat pasif menjadi mitra kolaboratif yang cerewet dan memiliki agensinya sendiri. Akibatnya, otoritas kendali kita runtuh. Mesin ini bekerja murni berdasarkan kalkulasi statistik dan sejujurnya sangat minim pemahaman budaya. Ketika AI mulai berhalusinasi secara algoritmik, maka desainer yang masih berpikir linear akan kelabakan dan kehilangan kendali atas pesan visual aslinya. Dalam tabel transisi ini, kita bisa melihat perbedaannya ya. Dari awalnya peran kita adalah pencipta tunggal, kini kita terdegradasi atau berevolusi menjadi kurator, negosiator. Dari instrumen pasif kemudian menjadi agensi aktif dan seterusnya. Mengetik prompt itu bukanlah memberi titah mutlak seperti komandan militer. Prompt adalah ruang negosiasi hibrida. Mesin secara aktif akan menyisipkan gaya visual dari data yang ia hafal, berkompromi dan intensi organik kita. Di ruang gelap, komputasi ini AI memproduksi simulakra, yaitu sebuah tanda baru yang bahkan tidak punya referensi di dunia nyata. Ini membuktikan bahwa mesin memiliki agensi materialnya sendiri. Mereka bukan sekedar cermin, tetapi perakit realitas. Tapi tentu saja memberikan agensi pada mesin membawa masalah besar, yakni bias. Data latih AI sangat didominasi budaya barat. Kita harus mengakui itu. Tanpa kerangka kerja yang baru, bias representasi dan budaya ini akan menjadi seperti penjajah makna visual kita secara halus. Untuk itu, riset kami merumuskan Intelligence Human Technology Interaction, yaitu sebuah ekosistem desain tidak lagi berpusat pada manusia secara egois tetapi bersifat kolaboratif. Ada 3 pilar utama yang kami usulkan. Yang pertama, pilar pertama yaitu transparansi agensial. Jujurlah pada publik di era pasca kebenaran ini, post-truth. Jika karya Anda adalah hibrida, sematkan atribusi seperti misalnya ilustrasi disintetis oleh AI atau ditambahi simbol AI dan lain-lain sebagainya. Tetapi layout ini hasil keringat desainer tentu saja. Ini penting untuk etika akademis dan profesional. Kemudian di pilar kedua, adaptabilitas simbiotik. Desainer berevolusi menjadi kurator estetis. Biarkan mesin telah berhalusinasi memberikan puluhan probabilitas abstrak. Kita sebagai entitas berakal budi tetap bertugas sebagai kurator, menyeleksi dan memodifikasinya menjadi hasil akhir.
Kemudian pilar ketiga, kesadaran sibersemiotik. Ini yang paling penting, ini yang paling esensial, bahwa jika kita meminta AI menggambar pasar tradisional, nah, akan menggambar sebuah farmer market di Eropa sana atau di Amerika atau di belahan dunia yang lain. Tugas manusialah yang melawan bias ini dengan menyuntikkan empati lokal, seperti menyebutkan pedagang bercaping, kemudian pasar terapung, berdesak-desakan dan sebagainya gitu. Hal-hal yang AI tidak tahu karena mereka tidak terjun langsung di lapangan. Sebagai simpulan, disiplin DKV sama sekali tidak mati di tangan otomatisasi. Ia bertransformasi menjadi disiplin simbiosis atau making with. Ini maksudnya bahwa manusia ini tidak bekerja sendirian, melainkan bekerja sama dengan pihak lain. Desainer masa depan yang sukses bukanlah mereka yang menolak keras teknologi, melainkan mereka yang mampu berharmoni secara cerdas, transparan, dan etis dengan mesin. Sebagai penutup, saya baca pantun. Jalan-jalan ke Malioboro beli bakpia, makannya sambil duduk di tepi jalan. Mesin AI memang pintar dan setia, tapi tanpa desainer karyanya cuma bualan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke moderator.